Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Anissa Fadilah selaku pengampu mata kuliah studi kitab tafsir klasik. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rahman David Riani, Adelia Intan Fernanda, dan Abdul Muin Ar-Rasyid ingin menjelaskan studi kitab tafsir Al-Majma' Al-Bayan li Ulumil Quran karya At-Tabarsy. Biografi dari At-Tabarsy yaitu nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Fadli bin Al-Hasan At-Tabarsy Al-Masyhadi At-Tusi Az-Zibzawari Ar-Ridwani atau Al-Masyhadi. Beliau hidup sampai umur 90 tahun, dilahirkan di Tabaristan tahun 462 Hijriah dan menetap di Masyhad sampai tahun 563 Hijriah. Kemudian pindah ke Zibzawar sampai akhirnya wafat di sana. Mengenai kapan tepatnya beliau wafat ditemukan perselisihan, adanya yang mengatakan 561 Hijriah, juga ada yang mengatakan beliau wafat pada malam Idul Adha tahun 548 Hijriah. Keberadaan makam beliau juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan di Kotlakah, juga ada yang mengatakan di Taus yang terkenal dan diziarahi. Guru-guru dari At-Tabarsy itu ada Syekh Abu Ali At-Tusi, ada Syekh Abi Wafa Abdul Jabbar bin Ali Al-Muqri Ar-Razi, ada Syekh Al-Ajal Al-Hasan bin Husain bin Hasan bin Babaweh Al-Qummi Ar-Razi, ada Syekh Imam Muwafaq bin Al-Fattah Al-Wa'id Al-Bakri Abadi, ada Sayyid Abi Thalib Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini Al-Jarjani, ada Syekh Al-Iman Al-As'ad Az-Zahid Abu Fatah Abdullah bin Abdul Karim bin Hauzan Al-Qashiri, ada Syekh Abi Hasan Ubaidillah Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi. Adapun karya-karya beliau, ada kitab Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, ada juga Al-Wasit fi Al-Tafsiri, terdiri ada 4 jilid, ada Al-Wajiz Al-A'lam Al-Wara' bin A'lam Al-Huda, ada 2 jilid, ada Taj Al-Mawalid dan Al-Adab Ad-Diniyah. Muqaddimah kitab, terdapat bab-bab, yaitu bab awal yang berisikan mukjizat, penyaksian mukjizat, hikmah mukjizat, hikmah adanya Al-Quran di negara Arab, mukjizat dari segi tarikhnya dan berbagai aspek lainnya seperti akhlak. Bab kedua yaitu pengumpulan menjadi satu mushaf. Ada cerita dalam pengumpulan Al-Quran, karomah Al-Quran, ada qaul imam-imam. Yang bab 3 tentang qiraat sab'ah, mulai dari sanad-sanad qori'nya tersebut sampai ke qori'nya. Bab 4 tentang globalnya arti tafsir. Sampai halaman 49 ada prakata dari sang penulis. Pada halaman 51 terjemah dari sang mu'alif. Di sini dijelaskan dawuh-dawuh ulama, murid-murid sang mu'alif, guru-gurunya, cerita-cerita umum, nasab, dan lain-lain. Pada halaman 59 terdapat kata-kata yang akan ada di tafsirannya, seperti ada lughah, takwil, faedah, ikhtilaf mufasir, aqsamu tafsir, tabaqat mufasirin. Pada halaman 73 terdapat pembukaan kitab. Lalu sampai halaman 87 baru ada penafsiran Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah. Diawali dengan penurunan surat di Makkah dan diturunkan juga di Madinah. Lalu mendeskripsikan mengapa dinamakan Fatihatul Kitab, mengapa diawali dengan kata Alhamdu, mengapa dinamakan Ummul Kitab, mengapa ayatnya ada 7, dan lain-lain. Dijelaskan juga fadilah dari Al-Fatihah ini.
Dicantumkan bacaan qiraat sab'ah mengenai tambahan membaca ta'awudz bagi qiraat sab'ah itu bagaimana, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah mencantumkan bacaan qiraat sab'ah tersebut, mufasir menjelaskan dari segi lughah dan maknanya yang terkandung. Berkata, selesai membahas tersebut, sang penulis melanjutkan menafsirkan surat Al-Fatihah mulai dari ayat yang pertama hingga terakhir. Penafsirannya ada unsur bagaimana bacaan qiraat sab'ahnya, para qori bagaimana membacanya, lalu kebahasaan, lughah, syair-syair untuk memahami makna yang terkandung, dan juga i'rabnya. Setelah itu baru dijelaskan makna sesungguhnya dari ayat tersebut dan dilanjut memaknai ayat-ayat berikutnya. Metode penafsiran dalam tafsir Majma' al-Bayan. Dilihat dari segi metodologi penafsiran Al-Quran, tafsir Majma' al-Bayan dikategorikan sebagai tafsir tahlili karena At-Tabarsi menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan tertib ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lalu untuk corak penafsiran, dilihat dari laun atau coraknya, tafsir Majma' al-Bayan ini termasuk laun lughawi. Bahkan dalam takdimnya, tafsir ini digolongkan kitab untuk rujukan i'rab ada Al-Quran. Hal ini disebabkan memuatnya semua aspek kebahasaan untuk membedah makna dalam Al-Quran, khususnya bahasan i'rab ayat-ayat dalam Al-Quran. Lalu sumber penafsiran, dilihat dari segi nau'nya, bentuk dari tafsir Majma' al-Bayan termasuk jenis kategori tafsir bil ra'i, di mana dalam menafsirkan ayat beliau menggunakan hasil pemahaman mufasir, sedangkan adanya ayat-ayat yang berkaitan, hadis-hadis yang ada dan beberapa pendapat difungsikan sebagai hujah atau penguat atas pendapat yang dikeluarkan dalam menafsirkan, sebagaimana diterangkan dalam At-Tafsir wa Al-Mufassirun. Dalam tafsir Majma' al-Bayan juga terdapat banyak hadis maudhu, juga cerita-cerita Israiliyat. Kelebihan dari tafsir Majma' al-Bayan yang pertama yaitu penyusunan tafsir Majma' al-Bayan yang memiliki bab-bab yang teratur dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang kedua yaitu pembahasannya yang mendalam dari segi lughah, qiraat, dan hukum fikih. Dan untuk kekurangan dari tafsir Majma' al-Bayan, yang pertama, memaksakan penafsiran sesuai paham Syiah terlebih dalam ranah akidah. Lalu yang kedua yaitu muat hadis maudhu. Dan yang ketiga, banyak dimasuki cerita-cerita Israiliyat. Itulah penjelasan tentang tafsir Majma' al-Bayan lil Ulumil Quran karya At-Tabarsi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dalam pelafatan maupun kata yang tidak berkenan dengan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Awalan wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.